Engkau adalah pembuat mujizat bagi setiap kami. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Allah yang tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, pembuat mujizat yang sejati. Hati kami tenang, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa tidak kami hadapi. Kami bisa melaluinya bersama-Mu Tuhan, dan di ujungnya kami pasti beroleh kemenangan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami mohon Roh Kudus menjamah hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar
berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Ini kami umat kepunyaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimanapun ibadah pagi itu sebetulnya lebih menguntungkan ya daripada ibadah sore. Karena di pagi hari itu otak kita ini masih segar, sehingga mudah menyerap firman yang dibagikan. Nah, hari ini saya mau bicara tentang satu hal, yaitu karakter Kristus yang namanya integritas. Bagi saudara yang pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, atau bahkan sudah membolak-balik Alkitab, maka saudara akan berkata kepada saya, Pak, saya tidak pernah lihat ada kata integritas dalam Alkitab. Memang dalam Alkitab bahasa Indonesia kita nggak akan temukan kata integritas. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat pertama dalam versi bahasa Inggris, versi King James, di mana ada kata integritas di situ, yaitu dari Amsal 20 ayat yang ke-7. Oke, ya. Di bawahnya ada terjemahannya, tapi saya bacakan aja buat saudara ya. Bunyinya demikian. The just man walk in his integrity. His children are blessed after him. Ini adalah versi King James, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah orang benar berjalan dalam integritasnya. Anak-anaknya diberkati oleh karenanya. Ada sebuah janji yang luar biasa bagi orang benar yang mau berjalan dalam integritas, yaitu anak cucunya atau keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari Alkitab bahasa Indonesia, bisa ayat yang sama. Bunyinya adalah orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi kata integritas diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan bersih kelakuannya. Apakah integritas itu sama dengan bersih kelakuannya? Sebetulnya tidak, saudaraku. Orang yang berkelakuan bersih adalah bagian dari integritas. Tapi sebetulnya integritas bukan berarti sama dengan kelakuan bersih. Kita lihat satu ayat lagi, yaitu di Amsal 11 ayat 3 versi King James juga. Bunyinya begini, the integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Yang artinya adalah integritas orang jujur akan menuntun hidup mereka, tetapi kejahatan orang-orang yang memberontak akan membinasakan mereka. Integritas itu memberikan tuntunan bagi kehidupan orang benar. Banyak dari kita, seringkali kita berdoa, bukan? Berdoa untuk sebuah tuntunan. Mungkin saudara sempat bingung dalam kehidupan ini, apa yang harus saya putuskan dalam situasi seperti ini. Lalu saudara memutuskan berdoa dan meminta tuntunan Tuhan. Bukan hal yang salah, tapi sebetulnya ketika orang hidup dalam integritas, sebetulnya dia akan memperoleh tuntunan. Nah, perhatikan, kata integritas ini pada Alkitab bahasa Indonesia juga punya arti yang berbeda lagi. Dalam bahasa Indonesia, ayat yang sama, bunyinya adalah orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kata integritas di dalam bahasa Indonesia, khususnya pada ayat ini, diterjemahkan sebagai ketulusan. Sedangkan pada ayat yang pertama yang tadi kita sudah bahas, diterjemahkan sebagai kelakuan yang bersih. Ya, jadi ternyata integritas itu punya terjemahan berbeda-beda di dalam Alkitab bahasa Indonesia.
Pertanyaannya, apakah integritas itu artinya ketulusan? Sebetulnya juga bukan. Tapi ketulusan adalah bagian dari integritas. Jadi sesungguhnya arti integritas itu apa? Saya mencoba mencari berbagai sumber dan saya mendapati ada arti-arti yang sulit gitu ya. Kalau saya sampaikan di sini saya ragu kita bisa mengerti. Oleh karena itu saya membuat definisi versi Hari Santoso ya, definisi sendiri yang saya harap mudah dimengerti. Integritas itu sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam sama dengan apa yang tampak di luar. Saya ulangi, apa yang ada di dalam sama dengan apa yang tampak di luar. Atau apa yang ada di dalam hati sama dengan apa yang dikatakan atau dilakukan. Oke? Saya harap saudara mulai menangkap apa arti integritas itu. Satu kali Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Ini tercatat di Matius 15, kita baca saja ayat 7 dan 8. Matius 15 ayat 7. Yesus bilang begini, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu." 8. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya," perhatikan, "padahal hatinya jauh daripadaku." Saya ulangi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka ini dikecam Yesus karena tidak memiliki integritas. Apa sebabnya? Karena apa yang ada di dalam hati mereka berbeda dengan apa yang dikatakannya. Anda pernah nggak ketemu orang seperti ini? Apa yang ada di hati sama apa yang di mulut, ternyata nggak sama loh. Ya, dengan penjelasan Kristus ini saya percaya Anda mulai jauh lebih mengerti lagi. Oleh karena itu Yesus juga pernah berkata, kita lihat di Matius pasal 23 ayat 2 dan 3. Yesus bilang begini, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu." Tapi perhatikan, "Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Yesus bilang, turuti ajarannya, tapi jangan turuti perbuatannya. Karena perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Perhatikan saudaraku, ini ada sebuah rahasia yang bagus. Tanpa integritas, engkau tidak bisa menghidupi firman Allah dengan setia. Saya ulangi ya, tanpa integritas engkau tidak mungkin bisa menghidupi firman Allah dengan setia. Orang Jawa punya istilah yang bagus. Apa katanya? Ada yang ingat? Apa? Betul. Gajah diblangkoni. Artinya? Iso khotbah ora iso nglakoni. Ada contohnya di sini? Di sini nggak ada, saudara. Nggak ada yang ngaku. Orang yang berintegritas dapat menghidupi firman Tuhan dengan setia. Bukan hanya itu, orang yang berintegritas juga akan dituntun Allah pada keberhasilan, saudaraku. Kita melihat satu terjemahan Alkitab, ini diambil dari Alkitab terjemahan sederhana Indonesia atau disingkat dengan TSI ya, dari Amsal 11 ayat yang ketiga. Ya, mungkin TSI ini nggak ada di handphone saudara. Bunyinya begini, orang jujur akan berhasil karena dituntun oleh ketulusan. Ketulusan di sini dalam bahasa Inggris
menggunakan kata integrity atau integritas. Tetapi orang licik akan dihancurkan oleh kecurangan mereka sendiri. Ada seorang pemuda dari Cirebon, ya, boleh ditampilkan fotonya, Joe Sudirgo. Oke. Ya, yang bapak yang pakai baju biru itu namanya Joe Sudirgo, di sebelahnya adalah istrinya. Dia lahir di kota Cirebon, anak dari pendeta. Pendeta ini punya 8 orang anak dan dia anak ke-6. Lalu satu hari beliau ini merantau ke Kanada, jadi dia seorang Kristen ya. Dan di sana dia melamar di berbagai tempat dan akhirnya diterima untuk bekerja sebagai real estate broker, broker properti. Sudah tahu ya, kalau di sini ini semacam apa tuh? Ya boleh bilang calo atau apa? Era atau apa? Ya semacam itulah, agent properti yang menjual ruko, tanah, rumah ya. Dan ketika dia melamar, diterima di sana, hal yang pertama dibuat adalah Joe ini dilatih teknik-teknik menjual properti yang kira-kira bisa membuat dia laris atau bagaimana, bisa memperoleh penghasilan besar. Berbagai macam cara diajarkan kepada Joe, termasuk maaf dalam tanda petik cara yang kurang jujur juga loh ya, diajarkan. Nah satu ketika itu ada sebuah rumah yang mau dijual di kota di mana dia tinggal. Sebuah rumah yang bagus, nyaman, dalam kondisi yang masih baik. Jadi tidak ada kerusakan dalam rumah ini. Tapi rumah ini hanya punya satu masalah saja, saudara. Yaitu masalahnya, jadi rumah ini, di belakangnya rumah ini, atau di halaman belakang rumah ini, itu persis adalah jalan tol. Ya. Akibatnya apa, saudara? Lalu lalang kendaraan membuat rumah ini jadi bising, mengganggu ketenangan dari rumah ini. Nah, satu ketika dia mendapat telepon, dia bilang, saya mau lihat rumah yang Anda tawarkan. Jadi ada seorang peminat yang ingin lihat. Dan iya oke, kita janjian dan pada hari dan jam yang ditentukan, Joe datang lebih dulu. Dan ada satu yang dia bawa, tahu saudara dia bawa apa? Music player, apa pemutar alat musik ya, apa CD player gitu saudara ya. Dia bawa ke sana, dia rapikan, dia bersihkan, dan sebelum tamunya datang, yang dia buat adalah dia nyalakan itu alat pemutar musiknya. Akibatnya di dalam rumah itu yang terdengar suara apa? Suara musik. Tujuannya apa? Supaya kebisingan kendaraan di belakang nggak terdengar, saudaraku. Singkat cerita, si peminat datang, dia lihat, tapi ketika dia buka pintu belakang maksudnya, yang menuju ke halaman belakang, baru dia tahu, oh ternyata di sini bising banget. Singkat cerita dia nggak mau beli, nggak jadi beli. Ya agak kecewa juga ya, sudah diputerin musik nggak jadi beli. Tapi waktu orang itu pulang, Roh Kudus menegur kuat dalam hati dia. Roh Kudus berkata, engkau hidup dalam kepalsuan. Joe mengerti dan Joe bertobat, saudaraku. Sejak hari itu, dia tidak lagi mau melakukan cara-cara seperti itu. Yang dia lakukan apa? Setiap kali dia mau jual properti, yang dia tunjukkan apa? Kekurangan atau kejelekan dari rumah yang dia mau jual. Ini loh, ini pipanya bocor. Ini loh, ini kamar mandinya bocor. Di sebelah belakang ada atap yang bocor. Jadi dia tunjukkan tuh yang buruk-buruknya. Dan saudara tahu satu kali ada peminat lain mau melihat rumah yang bersampingan dengan jalan tol itu. Kali ini dia punya cara yang berbeda. Dia langsung ajak si peminat ini ke halaman belakang, dia buka pintunya, dan ketika si peminat lihat, wang, mobil berseliweran, bilang. Lalu si peminat itu bilang, I like it, katanya. Saya suka yang seperti ini. Saya beli, kata dia. Dia kaget, Joe-nya. Loh, kok dibeli?
Dia udah berharap, wah ini nggak mungkin dibeli lah gitu ya. Tapi dibeli. Ketika ditanya, kenapa kamu mau beli rumah ini? Orang itu bilang begini, saya ini pensiunan polisi. Saya kerja di tol ini, patroli, sudah tahu? Setiap hari ini kerjaan saya. Jadi ketika saya sudah pensiun, saya nggak bisa lagi mendapat suasana yang seperti ini. Nah sekarang saya dapat rumah di belakang tol. Wah ini mengingatkan masa muda saya, kata dia ya. Wah dia beli, saudara. Dan saudara tahu, dengan cara yang seperti itu, Joe menjadi real estate broker yang salah satu yang paling berhasil di kotanya. Saudara tangkap sesuatu di sini? Integritas itu bisa membawa orang kepada keberhasilan. Walaupun dunia memilih cara yang berbeda. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya Anda dan saya bisa punya integritas dalam kehidupan ini? Amin. Ini pertanyaan penting. Kita masuk ke poin utama ini. 1, nggak memperpanjang lagi, saya langsung sebut saja poinnya. Cintai firman lebih daripada keuntungan. Mari kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Cintai. Haleluya. Kita lihat Amsal 19 ayat pertama. Bunyinya demikian, lebih baik seorang yang miskin, yang bersih kelakuannya. Bersih kelakuan dalam Alkitab bahasa Inggris disebut integrity, daripada seseorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tahukah saudara, integritas itu terbangun ketika engkau bersedia mengutamakan firman lebih daripada keuntungan. Nah, banyak orang Kristen gagal di titik ini. Ketika ada keuntungan di depan mata, ada banyak dari saudara kita rela melanggar firman. Alkitab mencatat ada seorang nabi yang luar biasa. Saya pernah sampaikan hal ini ya. Nabi ini bernama Bileam. Kenapa disebut luar biasa? Karena Alkitab mencatat bahwa nabi ini sering mendengar suara Tuhan. Sering ya. Dia berkomunikasi dengan Allah. Dan dikatakan bahwa siapa yang diberkati oleh Bileam, hidupnya pasti memperoleh berkat. Dan siapa yang dikutuk oleh Bileam, pasti akan kena kutuk. Dahsyat saudaraku. Tapi Alkitab juga mencatat, nabi yang luar biasa ini akhirnya gagal. Kenapa? Karena dia tidak mau hidup di dalam integritas. Dia memilih untuk mengambil keuntungan daripada melakukan firman. Kapan itu? Ketika Raja Balak menawarkan harta yang luar biasa banyaknya dengan catatan apa? Lepaskan kutuk. Alias jangan lakukan perintah Tuhan. Langgar firman-Nya, terima kutuk. Saudara, satu ketika saya melihat dan saya sedih. Ketika ada seorang pengusaha yang sebetulnya dia tahu firman, tahu kebenaran. Namun satu hari, orang yang sudah tahu firman ini mendapat tawaran proyek. Tawaran proyek. Yaitu pengadaan bahan baku satu pabrik rokok, saudaraku. Dan orang itu pernah bertanya kepada saya, lebih baik saya terima atau tidak? Jelas itu melanggar firman, saudara. Tapi dia tetap terima juga. Kenapa? Karena keuntungan ini menggoda dia. Dia rela melanggar firman. Haleluya. Beberapa tahun yang silam, ketika itu jemaat gereja kita ini belum sebanyak ini, saudara. Ya, masih sedikit lah. Kira-kira separuh dari
sekarang ini. Dan tentunya itu mempengaruhi juga keuangan gereja, saudara. Nah, satu kali ada seorang bapak, saya nggak sebut ya, dia pindah dari gereja lain, dari gereja di Kota Malang pindah ke sini. Bukan karena saya ajak, saya nggak tahu apa alasan dia pindah kemari dari sebuah gereja yang besar, saudara, pindah ke gereja kita. Ya, saya nggak bertanya juga apa alasannya dia pindah. Dan ternyata bapak ini rajin ibadah loh, saudaraku. Tiap minggu datang, bahkan Rabu juga ikut doa malam, luar biasa. Ya, saya melihat, wah ini orang rajin banget. Tapi saudara, satu hari dia kirim WA sama saya. Dia bilang, Pak Hari, saya baru saja transfer persembahan persepuluhan. Terus dia screenshot bukti transfernya. Waktu saya lihat bukti transfernya, saudara, waktu itu persembahan terbesar yang kami pernah terima, saudara. Ya, saya sebut aja ya, supaya saudara nggak ngiler. Jumlahnya 10 juta, saudara. Dan itu jauh di atas total kolekte yang kita dapatkan. Besar sekali. Bahkan dia pernah pada waktu-waktu tertentu dia kirim uang 20 juta. Oh, buat gereja itu sangat membantu, saudara. Luar biasa. Nah, satu hari tersingkaplah sebuah peristiwa yang tersingkap secara nggak sengaja. Tersingkap begitu saja. Ya, saya persingkat saja bahwa ternyata bapak yang rajin beribadah ini hidup dalam perzinahan. Dan saya tahu secara nggak sengaja ada bukti-buktinya, saudaraku. Waktu saya tahu itu, Roh Kudus itu langsung mengingatkan ayat dalam hati saya. Ya, ini saya sebut saja. Ini dari Matius 18 ayat 15 bunyinya begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi sebenarnya Tuhan sudah menuntun saya sebagai seorang pemimpin rohani di gereja ini. Apa yang harus saya buat kepada Bapak ini? Yaitu apa? Tegur dia, panggil dia. Kira-kira begitu ya. Tapi waktu saya mau tegur, saya masih menimbang-nimbang. Tahu nggak? Iblis itu berbicara sama saya dalam pikiran saya. Dia bilang gini, biarkan aja. Yang penting perpuluhannya masuk. Lumayan buat biaya pelayanan. Itu masuk ke pikiran saya, saudara. Ya, sempat membuat saya ragu. Mau buat apa saya sama Bapak ini? Tapi akhirnya saya putuskan untuk menegur Bapak ini. Walaupun mungkin ada kemungkinan beliau tersinggung. Ya, saya ambil waktu dan saya ngomong sama beliau. Ternyata dia tidak tersinggung, saudara. Tapi sejak hari itu tidak pernah mau ke gereja saya lagi. Langsung pindah. Ya. Saya mau bilang kepada saudara, kalau engkau mau membangun integritas, engkau tidak bisa membangunnya dengan dasar mencari keuntungan. Cintai firman-Nya lebih daripada keuntungan. Daud berkata di Mazmur pasal 15, orang yang berintegritas adalah orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, katanya. Coba katakan, cintai firman-Nya lebih daripada keuntungan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Lakukan firman bukan untuk dilihat. Kembali kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus berkata, turuti ajarannya, jangan ikuti perbuatannya. Dan Yesus mengungkapkan, kenapa orang Farisi dan ahli Taurat itu gagal membangun integritas. Mari kita lihat Matius 23 ayat yang kelima. Bunyinya demikian, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Saya ulangi, supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Dan Yesus menyebut orang-orang ini dengan kata apa? Munafik. Ya, teman saya bilang, munafik itu artinya dalam bahasa Indonesia muka nabi pikiran kotor, katanya gitu ya.
yaitu urusan dia lah. Tapi yang dimaksud di sini adalah Tuhan mau bilang mereka hidup dalam kepalsuan. Saudara, integritas itu lawan dari kepalsuan. Nah sayangnya kita manusia ini cenderung ya, saya nggak bilang semua nih, cenderung kebanyakan itu ngurusin sibuk yang apa yang tampak di luar, tapi seringkali lupa ngurus apa yang ada di dalam ini. Iya apa iya saudaraku? Iya ya. Jemaat sini jujur, haleluya ya. Satu kali saya kaget ketika melihat sebuah short video atau video pendek yang diambil dari seorang gadis di Cina ya. Ini luar biasa saudara. Saya nggak yakin saudara bisa meniru orang ini. Ya, tolong disiapkan dulu, jangan di play, tapi boleh ditampilkan. Jangan di play ya, tampilkan aja. Loh, jangan di play. Nah, saudara. Mungkin ada yang sudah lihat ya. Ini gadis di Cina. Ini masih kelihatan wajah aslinya ya, masih kelihatan ya. Coba kita play, saudara. Udah mulai berubah kan? Hebat ya. Wow, stop. Nah, stop. Siapa yang mau jadi pacarnya dia? Kalau sudah begini gimana? Ada yang mau jadi pacarnya? Bisa kembali ke yang pertama? Ingat-ingat ya. Jangan di play, kembali, oke. Nah, stop. Nah, ya. Gini, Anda mau jadi yang pacarnya? Coba balik lagi ke yang tadi. Wow, haleluya. Makanya saya kalau diajak Tante Oli main-main ke Cina, saya nggak mau. Banyak yang palsu di sana. Ya. Haleluya. Saudara, terus terang kalau saya lihat begini ya, saya kasihan sama calon suaminya. Pagi-pagi setelah malam pertama itu bisa kena serangan jantung. Kita ini sibuk ngurusin apa yang kelihatan di luar, tapi kita lupa dengan apa yang ada di dalam. Maaf ya, di sini banyak anak-anak muda ya. Saya mau bilang begini, ingat-ingat baik-baik ini. Apapun bentuk wajahmu, jangan khawatir tidak mendapatkan jodoh. Tuhan pasti bisa kasih jodoh. Pasti. Yang penting jangan berusaha menjadi orang lain. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Itu cukup, saudaraku. Tapi Pak, wajah saya ini nggak cantik Pak. Saya ini nggak ganteng. Saudara, ada sisi positifnya loh di situ. Karena kalau ada orang yang menyukai atau bersedia menjadi pasanganmu walaupun kau ini tidak cantik atau ganteng, artinya orang itu bukan tertarik karena tampilan luarmu, saudara, tapi karena memang dia mengasihimu. Kalau engkau ini cantik luar biasa, wah yang nguber-nguber banyak, saudara bingung kok ini yang tulus yang mana nih? Jangan-jangan semua modus semua gitu ya. Bener gak? Tuh Tante Neni tuh, mudanya cantik tuh, diuber-uber orang. Sampai bingung mana yang dipilih. Haleluya. Tangkap ini baik-baik saudaraku. Bahwa tampilan luar ini mudah menipu. Oleh karena itu Tuhan mau Anda dan saya membangun apa yang ada di dalam. Dan kalau engkau mau membangun integritas, jangan lakukan firman untuk dilihat orang.
Orang mau lihat kita melakukan firman, puji Tuhan. Enggak dilihat orang, tetap kita lakukan. Orang mau memuji kita, puji Tuhan. Tapi sekalipun tidak ada yang memuji kita, kita tetap melakukan firman. Ada seorang rekan hamba Tuhan ya, dia mengembalakan sebuah gereja, saudaraku. Waduh, kalau di gereja itu luar biasa ramah. Shalom, sini semua disalamin, satu-satu didatengin. Habis ibadah disalamain semua. Tapi kalau di rumah, saudara, galaknya setengah mati. Ya. Saudara bisa bayangkan nggak? Anaknya gimana tuh? Dia bilang, papa ini munafik. Di luar sama di dalam beda. Ya. Di sini nggak ada, saya percaya nggak ada, saudara. Ya. Di sini mah, ada yang lihat dia begitu, nggak ada yang lihat juga tetap ya bersihin kayak anak-anak DM tuh, nggak saya lihat pun bersihin sendiri. Wah, dahsyat, Anda punya integritas, ya, luar biasa, saudaraku. Saya ingin sampaikan dua hal saja pagi ini, saudaraku. Kalau engkau mau membangun integritas, perlu dua hal yang engkau harus kerjakan. Yang pertama, cintai firman lebih daripada keuntungan. Yang kedua, lakukan firman sekalipun tidak dilihat orang. Kita melakukan firman karena kita mengasihi Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Ya, ada orang begitu murah hati ketika dilihat orang. Dia sengaja tunjukin dia kasih siapa-siapa. Tapi waktu nggak ada orang, pelitnya setengah mati. Itu sama aja, saudaraku. Yang di sini dengan yang di luar nggak sama. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Saya ingatkan sekali lagi, kalau engkau orang yang merindukan hidupmu dituntun oleh Tuhan, salah satunya adalah hidup dalam integritas. Amin, saudaraku. Haleluya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya percaya ini memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita pejamkan mata. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami rindu, kami memiliki integritas dalam kehidupan kami. Dimanapun, kapanpun, pada saat apapun, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, kami adalah orang yang sama. Kami adalah orang yang setia kepada firman-Mu. Sehingga ketika Engkau mendapati kami adalah satu pribadi saja yang utuh, yaitu orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Berkatilah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan hati seperti tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang ditabur berakar, bertumbuh, berbuah. Demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan langsung masuk ke dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan mengambil amplop yang tersedia dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan setelah ibadah ini selesai. Kemudian untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui YouTube, yang linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap harinya jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Dan juga kelas pendalaman Alkitab diadakan pada hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir, dapat hadir 15 menit lebih awal. Selanjutnya untuk Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu bangkit diri, kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh menyembah, memuji nama-Mu, dan kami juga boleh menerima firman daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Kami belajar untuk menjadi pribadi yang berintegritas seperti pribadi-Mu Tuhan.
Biarlah kami bisa selalu dituntun oleh Roh-Mu, agar kami bisa terus melakukan firman ini, dan firman ini bisa terus berakar kuat dalam hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang memberikan firman ini Tuhan. Pak Hari, berkatilah pelayanannya, berkatilah penggembalaannya, sehingga melalui penggembalaannya kami domba-domba-Mu bisa terus mengenal-Mu Tuhan. Berkati juga kesehatannya, istri dan serta anak-anaknya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu WL, pemain musik, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan hanya demi memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh jemaat GBI Hope, baik yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Berkat yang sama bagi kami semua Tuhan. Berkatilah apapun yang kami perbuat, sertailah kami Tuhan, baik dalam studi, pekerjaan, sehingga apapun yang kami lakukan bisa berhasil dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga bawa bangsa dan negara ini, kami bawa jajaran pemerintahan dari yang paling atas, Presiden Pak Prabowo, dan semuanya menteri-menterinya, bahkan sampai ke aparat yang paling bawah Tuhan. Beri mereka hati pemimpin, beri mereka hikmat, agar bisa memutuskan semua yang terbaik bagi rakyatnya Tuhan. Curahkan hujan pertobatan bagi negara ini Tuhan. Lawatlah negara ini, pakailah umat-umat-Mu ini untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan kami. Biarlah kami bisa memberikan dengan hati yang tulus, dan persembahan ini bisa digunakan untuk menjadi alat yang memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.